Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesin toppernya sudah kita bongkar ya kawatnya. Udah kita press pan, tinggal menunggu belanjaan. Nah ini belanjaan kawatnya datang. Jadi kita langsung kerjakan ya teman-teman. Masih dalam keadaan sehat ya sahabat-sahabatku, teman-temanku yang ada di mana berada. Mudah-mudahan masih dalam keadaan tetap semangat, sehat, terus berusaha cari ilmu, cari rezeki, juga meraih kesuksesan. Sini saya menggulung bagian runningnya dulu dengan lompat 4. Saya gulung sekitar berapa itu, lupa saya, sekitar 50-an atau berapa ya. Mungkin video sebelumnya sudah saya kasih tahu lah. Bila mana mau melihat isian dalaman kawat sama jumlah kawat dan besar kawat ya. Jadi ini sebelum kita masukkan ke dalam motor, kita harus ngemal bagian kawat runningnya dulu ya. Nanti setelah siap lompatan 4, kita langsung ke lompatan 6. Nah, itu lompatan 4 ya. Ini bagian starting yang saya tunjuk. Tuh, lompat 4 dan lompat 6 yang saya pegang ya. Jadi ada 4 kutub, satu kutubnya lompat 4 dan lompat 6. Jumlahnya itu ya 50-an sama berapa itu yang untuk running. Jadi nanti sama juga untuk lompatan startingnya juga kita bikin seperti ini ya. Ini runningnya sudah siap, 4 kutub, 1, 2, 3, 4 dengan lompatannya 4 dan 6. Dan itu yang bagian bawah lompatan starting juga sudah siap ya. Itu yang saya tunjuk lompatan running 1, 2, 3, 4, ada 4 kutub. Itu dia. Nah, lompatan 4 dan lompatan 6 ada 4 kutub. Untuk running 0,70, isiannya segitu. Ini starting ya 0,50. Tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi sama ya posisinya. Lompatannya sama, kutubnya juga totalnya ada 4, jadi 4 running, 4 starting. Nanti akan kita masukkan ke dalam. Kita mulai dengan lompatan running. Sesuai dengan gambaran kita ya, kita masukkan buku yang sudah saya perlihatkan lompatan cara masuknya seperti apa, lompatan seperti apa. Ini yang saya bilang lompatan 4 seperti ini ya. 02. 2 paret atau 2 alur, di tengah itu kosong, ada 2. Jadi dari ujung kawat ke ujung kawat kalau kita hitung jadi lompat 4. Setelah lompat 4, kita berlanjut ke lompat 6. Jadi begitu seterusnya ya untuk running. Dan starting juga sama ya lompatannya teman-teman. Masukkannya pelan-pelan ya teman-teman, dengan menggunakan sebilah bambu. Nah, ini udah 3 kutub udah masuk ya teman-teman. Tinggal 1 kutub lagi. 1 kutub lagi untuk menutup akhir gulungan di lompatan running ya. Itu 1, 2, 3, 4. Terus yang sebelahnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. Di 2 alur ada kosong ya. Ini sudah siap ya runningnya ya. Jadi tinggal masuk ke bagian starting kita. Di bagian starting mengikuti juga gambaran seperti yang kita gambar yang kemarin. Jadi inilah ilmu saya, mencontek gambaran asli lalu kita buat lagi. Jadi perlunya gambaran tuh untuk saya seperti itu. Saya nggak bisa mengingat lagi ya. Sudah kurang ingatannya kalau nggak melihat dari gambaran yang saya buat. Saya kurang yakin. Ini saya belanja tuh, beli benang sekalian, beli paku tuh, ada yang mau saya buat tuh papan palet untuk tambahan alat dekorasi ya. Untuk
aksesoris dekorasi lah. Nanti saya sambil lah setelah ngikat ini, setelah kita siapkan, nanti setengah hari saya mau ngerjakan papan palet itu, karena di hari Jumat saya mau ada acara ngedekor sunatan Rasul. Jadi untuk kiranya biar supaya bisa terpakai lah bahan dekoran yang saya buat. Ini proses mengikat bagian spoolnya sudah siap. Untuk pengikatan kawatnya sudah siap, tinggal yang belakang ya, ini penyambungan, nanti lompatan-lompatan sekalian sambungannya. Ikuti juga seperti biasa yang ada di gambar yang sudah saya tuliskan. Jadi ikuti aja prosesnya, cara menyambungnya. Ini yang sudah saya sambung ya. Jadi jangan lupa ditandai J1, U1, J2, U2. Jadi yang keluar dari dalam kawat spool itu ada 4 ya. Awal running sama ujung running. Awal starting sama ujung starting. Jadi 4 yang keluar kabel naik ke atas sudah kita tandai mana U1, U2, J1, J2, mengikuti arahan yang kita gambar. Setelah itu solderannya saya serlak ya, untuk memperkuat juga melapisi bagian solderan. Ini saya di pinggir jalan karena mengikatnya nggak kelihatan, di dalam agak gelap, jadi saya menggeser ke bagian luar ya untuk mengikat bagian spool, karena ini lagi saat kondisi hujan dan mendung ya, lumayan mendung gelap lah. Jadi saya menggeser lah posisi untuk mengikat bagian spool di pinggiran jalan, ngebantu biar kelihatan lah kerjanya, lagi hujan juga. Ini setelah ini nanti saya akan mengerjakan papan palet yang kemarin saya ambil dari orang ngebuang ya, sayang kalau nggak kita ambil. Sudah siap saya ikat bagian depan dan bagian belakang, tinggal pengetesan lah. Ini setelah ini saya serlak, nanti saya tinggal di hari Sabtu lah saya lanjutnya ini ya, untuk memasang bagian motornya, kita permanenin. Nah ini platinanya jangan lupa kita gosok. Jadi ini video kelanjutannya di hari Sabtu setelah saya ngedekor di hari Jumat kemarin. Ini platinanya masih main ya. Jadi hari ini saya melanjut pekerjaan di hari Sabtu untuk memasang bagian-bagian yang sudah kita bongkari kemarin. Ini yang sudah siap saya gulung, sudah kering juga serlaknya, tinggal menyatukan bagian per bagian, lalu mengikuti prosedur penyambungan yang ada di bagian tutup atas untuk putaran kanan atau ke kiri. Tapi saya bikin semula aja kemarin tuh kan, di saat sebelum bongkar saya sudah ngebaca bagian terminal atas putarannya dia arah kemana, saya ngikutin barang aslinya aja ya. Jadi saya usahakan ini kita bikin penyambungan awal. Setelah digulung jangan lupa ya diperiksa bagian sekatan prespan yang bagian atas itu, jangan sampai menggesek bagian angker ya, jadi nanti bisa menyebabkan panas atau gesekan. Nah itu bagian-bagian itu kalau bisa teman-teman sorong ke dalam, diraba mana yang menonjol, mana yang menggesek bagian angker harus kita masukin. Kalau bisa jangan sampai ada gesekan di antara angker ya, bisa menyebabkan panas sama bisa jadi juga kawatnya terangkat. Jadi setiap alur paretan itu harus kita periksa satu-satu untuk menghindari tidak terjadi kemacetan atau gesekan ya di bagian angker tengah. Jadi ini saya lagi proses
memeriksa bagian-bagian yang sekatan yang mengganjel lah. Setelah saya yakin sudah tidak ada yang mengganjal, saya masukkan lagi, saya coba, saya tes ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengganjal, lalu bisalah kita pasang bagian per bagiannya ya. Ini platinanya jangan lupa kabel yang 2 itu arahkan ke lubang bagian atas untuk menyatukan ke bagian terminal atas ya. Jadi masukkan dulu ujung kabelnya, lalu setelah itu bisa ditutup lah bagian atas, tutup belakang ya, lalu kita baut ke bagian 4 baut yang kemarin. Ini sedang proses mengeluarkan kabel platina ya, ada 2 itu, jadi total kabel itu ada 6 yang keluar dari dalam. 2 dari ujung platina keluar masuknya, yang 4 dari spool ya, running awal sama running akhir, starting awal sama starting akhir yang sudah kita tandai U1, U2, J1, J2. Jadi kalau bisa teman-teman harus menandain itu ya, gimana pun ceritanya. Tapi lain lah kalau yang sudah mahir, yang sudah dihafal ya, yang sudah suhu lah ahli, mungkin mereka tidak ngukur-ngukur, tidak tidak nanda-nandain ya, mungkin cukup dibalik sana balik sini, balik sana balik sini aja mereka sudah yakin. Tapi kalau saya kurang yakin, kalau saya tuh ingatannya sudah berkurang, sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi perlu adalah gambaran-gambaran atau catatan-catatan kecil untuk sebagai pengingat ya, pengingat untuk ngebantu biar saya lebih yakin lagi. Ini sudah saya baut, sudah saya proses baut, mudah-mudahan tidak ada kemacetan ya di bagian motor yang setelah saya pasang ini. Ini motor depannya gearbox ya teman-teman, masih dalam proses kerja. Ini bagian depan ya, dari bagian belakang kita kunci, jangan sampai mereng kuncinya biar jangan baling, jadi kuncinya tuh sedikit aja. Ini saya putar sudah aman ya, sudah tidak ada kemacetan, tinggal proses cara penyambungan sama pengecekan. Nah ini bautnya nih. Oke, setelah ini saya mau proses penyambungan. Ini tadi sudah kita beli juga kapasitor yang lama, kapasitornya pecah, jadi tadi saya sempatkan lah. Setelah saya pasang ini, saya tes dengan kapasitor yang lama berfungsi dengan baik, lalu kita berangkat OTW cari kapasitor pembantu platinanya ya. Ukuran aslinya itu 64 sampai 77. Tapi tadi karena nggak ada, berhubung nggak ada yang nomor pas, angkanya agak tinggi, mencapai 80, udah saya ambil aja lah. Karena kapasitor pembantu untuk platina itu. Nih, nanti setelah ini saya OTW belanja, karena saya tadi sudah tes barang kapasitor yang lama, saya teskan ke sini, kondisi motornya sudah bergerak, berfungsi, hidup. Jadi saya lanjut untuk membeli kapasitor yang pecah. Untuk sementara ini belajar kita di gulungan spool motor topper ini, mudah-mudahan teman-teman bisa tahu ya. Inilah ilmu saya yang sedikit-sedikit tadi. Nah itu skema yang saya gambar ya dari papan atas panel ya, untuk terminal atas U1, U2, J1, J2 nya saya ngikutin. Itulah bagian-bagian yang saya tandain, harus kembali lagi seperti awal. Itu dia untuk terminal penyambungannya juga sudah saya ikuti langkah-langkahnya agar tidak terjadi kesalahan. Harap maklum, kita
ingatan sudah mulai berkurang ya kawan-kawan. Jadi harus ada panduan-panduan biar tidak terjadi kesalahan. Jadi setelah ikutin prosedur awal, cara nyambungnya juga udah oke, kita yakin kalau untuk mau mengetes itu kapasitor yang biru itu yang pembantu masih saya pakai kapasitor yang motor lama ya, yang baru pertama masuk. Jadi itu prosesnya sudah saya ikutilah semuanya. Tunggu cara-cara nyambungnya juga sudah saya ikutin. Mudah-mudahan dia hidup dengan keadaan baik. Ini lagi saya cek sound lainnya, itu kapasitor yang biru itu kapasitor lama ya, itu untuk pembantu yang jumlah kapasitornya tinggi ya. Kalau yang kapasitor satunya lagi besarannya itu sekitar 15 mikro. Ini saya mau tes, kita lihat gearnya berputar enggak, dan kita dengarkan platinanya, dengar mati hidupnya ya nanti. Kalau bila dicabut dia, alhamdulillah motornya sudah bergerak berfungsi dengan baik, dan saya dengarkan pun platinanya main ya. Setelah kita cabut platinanya di belakang, bagian belakang itu ada suara tek. Nah, jadi kalau kita cok bunyi lagi tek gitu dia. Setelah kita cabut mati lagi bunyi tek gitu, itu otomatis platina yang berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kalau bisa diusahakan dilihat atau didengarlah kondisi platinanya berfungsi dengan baik atau enggak ya, karena platina itu yang bisa membantu atau memutuskan kapasitor ya. Kalau lengket aja bisa bermasalah. Jadi mudah-mudahan video ilmu yang sedikit ini bisa membantu teman-teman yang lagi belajar seperti saya, sama-sama belajar, sama-sama mencontek ilmu yang sudah ada. Ini blower yang kemarin yang pertama masuk ya, yang tidak digulung, cuman servis-servis aja. Jadi mudah-mudahan video yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu sama teman-teman. Bila teman-teman yang melihat sudah mengerti ya, terima kasih juga sudah melihat. Mungkin bisa jadi waktu kosong hiburan bagi teman-temanku yang ada di luar sana ya. Salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.